Menjelaskan tentang latar belakang PRRI. Latar belakang munculnya gerakan PRRI. Latar belakang terjadi pemberontakan PRRI ialah adanya kesenjangan antara kesejahteraan di wilayah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini membuat pejabat daerah merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. Namun latar belakang pemberontakan PRRI tidak sederhana itu. Terdapat 3 latar belakang pemberontakan PRRI, yaitu keadaan politik, ekonomi, dan pendidikan. Satu, latar belakang politik. Pada 1950 sampai 1999 terdapat undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Nusantara. Pada masa tersebut UUDS mengubah sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya merupakan sistem presidensial menjadi undang ini membuat seorang presiden merangkap menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2, latar belakang ekonomi. Masalah utama perekonomian pada pemberontakan PRRI ialah pembangunan yang tidak merata. Pada 1990-an Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang bisa dibilang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang terjadi antara pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Padahal menurut angka ekspor Indonesia pada waktu itu sebesar 1% dari angka ekspor Indonesia berasal dari Sumatera, sedangkan Jawa hanya menerima sekitar 7%. Angka tersebut membuat warga Sumatera merasa mereka dibatasi oleh pemerintah pusat karena kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Meskipun daerah mereka menyumbang sebagian besar dari keseluruhan ekspor Indonesia. 3, latar belakang militer. Pada masa itu terjadi pengurangan divisi pada 9B Angkatan Darat di Sumatera. Masalah ini membuat sebagian pejuang dan tokoh militer merasa kecewa dengan pemerintah pusat. Saya Maya akan menjelaskan mengenai jalannya pemberontakan. Sebelum lahirnya PRRI akan terjadi diskusi antara pusat dengan daerah. Pada bulan November 1966 berkumpulnya di Padang sekitar 600 ex-divisi Banten. Dari pertemuan tersebut mereka membicarakan tentang tuntutan perbaikan dalam tentara dan arsitektur negara. Pertemuan tersebut menyebabkan terbentuknya dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Pada awalnya, dewan-dewan tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi situasi kepolitikan Indonesia yang semakin mengarah pada pemecahan. Dewan-dewan yang ada dibentuk antara lain Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kol Simbolon di Sumatera Utara, Dewan Banten di Sumatera Tengah dipimpin oleh Ahmad Hussein, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Dahlan Borjabek, Dewan Malunim di Sulawesi dipimpin oleh Kol Francis Sumilon. Dewan-dewan tersebut menuntut adanya pengembangan keuangan antara pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan eksploitasi ekstrim melalui sistem makar militer dan kerjaan di Sumatera. Pada tanggal 24 Desember 1996 mengeluarkan keputusan melalui keputusan Presiden nomor 200 sampai 1996 yang menyatakan bahwa kepresidenan Sumatera Timur dan tanpa memilih serta semua perairan yang mengelilingi dinyatakan dalam darurat praksi. Kericuhan juga terjadi di Sulawesi pada akhir Februari 1957. Panglima PT Tujuh Letko Pece Samuel mengadakan pertemuan pendapatan dan ide dengan para stafnya. Pertemuan tersebut melahirkan konsepsi yang isinya antara lain disebutkan bahwa penyelesaian keamanan harus segera dilaksanakan agar pembangunan semesta segera dapat dimulai. Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Makassar yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan sebelum pada tanggal 2 Maret 1957. Pertemuan tersebut melahirkan piagam pertemuan masyarakat yang ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Wilayah gerakan tersebut meliputi Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku. Pramudia Bangsa, maka Presiden Sumber menyatakan bahwa daerah Indonesia Timur adalah wilayah Satuan Kepulauan Presiden. Seluruh pemerintah daerah diambil alih oleh militer untuk menjaga ketentraman rakyat dan demi pelaksananya tidak diadam pejuang massa. Para pemimpin perjuangan ini mengadakan pertemuan di Sungai daerah di Padang pada tanggal 9 sampai 10 Januari 1955.
di Kusumo, Syarifudin Prawira Negara, Muhammad Nasri, dan Burhanuddin. Pertemuan ini mengamankan forum perwira mengembangkan inventaris senjata di luar negeri dan untuk mematahkan rencana pemberontakan serta membicarakan soal rencana pemberian di Marxisme di pusat dan pembentukan negara secara terpisah dari RI jika permintaan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 5 x 24 jam pada bidang pembangunan pemerintahan. Pemerintah melakukan perbaikan yang dalam bidang, sedangkan di bidang militer Dewan Banten menuntut supaya dibentuk komandan utama di Sumatera. Pemerintah menolak dengan tegas ultimatum tersebut. Bahkan para perwira yang terjadi di dalamnya justru dipecat oleh pemerintah pusat. Kemudian di Sumatera, Kolonel Sudirman membacakan proklamasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 dengan ibu kota di Bukit Tinggi. Sedangkan Syarifudin Prawira Negara diangkat sebagai Perdana Menteri di Sulawesi. Proklamasi PRRI disambut oleh kaum separatis Komesta. Kolonel Sombang, Komandan Wilayah Sulawesi Utara dan Timur Tengah, mengumumkan bahwa sejak 17 Februari 1958 mendukung menjadi praktis syarat PRRI. Pusat pemberontakan ini berada di Makassar dan pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Setahun kemudian, pada tahun 1958, rapat besar kita dipindahkan ke mana ibu kota senjata dengan mengubah pemerintah pusat sampai mencapai waktu itu tidak puas dengan keadaan ekonomi mereka. Pada waktu itu masyarakat Manado juga mengetahui bahwa mereka juga berhak atas hak pada diri para pemerintah mencari dukungan dari pusat untuk mencapai tujuan akan adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat berkaitan dengan pengumuman Manado untuk pasukan RI. Maka perwakilan pemerintah mengadakan hubungan dengan para pemberontak Komesta di Filipina dan melalui penjabat kita untuk mendapatkan bantuan persenjataan. Pemimpin Komesta di Taiwan meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk mendukung Komesta sehingga mendapat dukungan dari Dinas Rahasia Taiwan. Para presiden dari Korea Selatan dan Filipina juga memberikan bantuan kepada kaum menjelaskan upaya penuntasan pemberontakan. Upaya penuntasan pemberontakan PRRI: 1. Memecat beberapa anggota militer yang terlibat Dalan Jambek, Kolonel Panse Samuel dan Kolonel Madudin Simbolon. 2. Operasi militer: diadakan pula beberapa operasi militer antara lain operasi tegas yang dipimpin oleh Baharudin Nasution, di mana beliau adalah sasaran daerahnya. Instalasi berhasil diamankan dan Pekanbaru bisa direbut. Operasi 17 Agustus mengarah ke daerah Sumatera Barat. Operasi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ini berhasil merebut Pekanbaru tanggal 15 April dan tanggal 12 Maret 1959. Ini pun dapat dikuasai. Operasi Septa Marga yang mengarah ke daerah Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigjen Jati Kusumo. Operasi Sadar berfokus pada daerah Sumatera Selatan dengan level ini Sutowo sebagai pimpinannya. 3. Mendesak kabinet Bunda dan Nasution. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintahan RI adalah mendesak kabinet Bunda dan Nasution. Kedua kabinet ini menginginkan agar pemberontakan tersebut dihentikan dengan tegas. Pada hasilnya memasuki akhir bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan pengumuman pada instansi penting dengan sedang tinggi dan mengirim pasukan terbang. Tepat awal bulan Maret, pasukan divisi di Ponorogo dan Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani mendarat di Pulau Sumatera. Namun sebelumnya Nasution telah mengirimkan pasukan resmi para komando Angkatan Darat yang berada Pangkalan Minyak
Kepulauan Sumatera dan Riau pada tanggal 14 Maret 1958. Pecahan baru dikuasai dan disusul dengan dibentuknya Bukit Tinggi pada tanggal 4 Mei 1958. Kemudian Tentara Nasional Indonesia berupaya membebaskan daerah-daerah yang menjadi pusat pemerintahan KRI. Melakukan operasi merdeka. Upaya penelitian untuk menumpaskan KRI selanjutnya adalah melakukan operasi merdeka pada bulan April 1958 yang dipimpin oleh